Halo Teknolovers, sosok Bursok Antony Marlon baru-baru ini sempat viral lantaran meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Pajak Suryo Utomo untuk mundur. Bursok Antony Marlon meminta Menke dan Dirjen Pajak mundur diduga merasa kecewa karena aduannya soal investasi bodong yang merugikannya tidak ditanggapi. Bursok Antony Marlon sampai menulis surat terbuka tentang kekecewaannya itu setelah isu harta kekayaan yang tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo mencuat. Ngomongin harta kekayaan, coba kita lihat kekayaan Sri Mulyani dan Bursok Antony Marlon berikut ini. Sebelum melihat seberapa kaya Bursok Marlon, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama sosoknya. Diketahui harta kekayaan Bursok Antony Marlon justru minus sebelum menjabat sebagai Kasubag Data Usaha dan Rumah Tangga di Kanwil DJP Sumut 2. Sementara itu, dalam karirnya Bursok Antony Marlon sempat mencicipi beberapa jabatan penting di perpajakan. Bursok Antony Marlon merupakan seorang ASN Direktorat Jenderal Pajak DJP Pematang Siantar, Sumatera Utara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bursok saat ini menjabat sebagai Kepala Subag Data Usaha dan Rumah Tangga Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Sebelumnya pada 2015, dia tercatat pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, Sumatera Utara. Selain itu, dia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian, dan Pengenaan Kanwil DJP Sumatera Utara 1 pada 2019. Bursok diketahui juga sempat diposisikan sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Madya Batang dan Kepala Seksi Pengurangan Keberatan dan Banding 1 Kanwil DJP Sumatera Utara 2. Nah, berikut kekayaannya. Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN yang Bursok melaporkan kepada KPK terakhir, yakni 9 Februari 2022, ia melaporkan kepemilikan hutang sebesar 1,8 miliar rupiah. Bursok tak memiliki harta tanah dan bangunan, dan soal isi garasinya, Bursok hanya melaporkan 2 unit alat transport di antaranya, Toyota Veloz 1300cc tahun 2019, senilai 250 juta rupiah yang merupakan hasil sendiri, dan Toyota Avanza Jazz 1300cc tahun 2019 senilai 225 juta rupiah yang juga merupakan hasil sendiri. Kemudian Bursok yang merupakan pegawai pajak itu juga memiliki harta bergerak lainnya dengan nilai 53.400.000 rupiah. Selain itu, Bursok juga melaporkan kas dan setara kas senilai 331.747.016 rupiah. Jadi total kekayaan Bursok Antony Marlon adalah 860.147.001 rupiah. Dikurangi utang 1.850 juta rupiah. Sehingga nilainya min 989 juta rupiah. Atau lebih tepatnya 989.852.984 rupiah. Perbandingan yang cukup jauh ya antara harta kekayaan yang dimiliki dengan total hutangnya yang selisihnya mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Sementara itu, kalau sosok Ibu Menteri yang satu ini, dari rekam jejak karirnya aja udah bikin geleng-geleng kepala. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Bandar Lampung, Lampung pada 26 Agustus 1962. Dia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1986. Selesai menempuh pendidikan sarjana, Sri Mulyani melanjutkan pendidikan di University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Science of Policy Economic pada 1990. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 1992, wanita yang akrab disapa Ani ini mendapatkan gelar PhD in Economic dari universitas yang sama. Kemudian pada 21 Oktober 2004, Sri Mulyani mendapatkan penugasan pertama sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya pada 5 Desember 2005, dia dilantik menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Indonesia Bersatu untuk pertama kalinya. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi loh, termasuk berhasil menstabilkan ekonomi makro dan mempertahankan kebijakan fiskal. Bagaimana tidak, reformasi Kementerian Keuangan dinakodainya dengan baik, sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan kala itu. Kinerja yang apik membuat Emerging Markets Forum menobatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbaik 2006 pada 18 September 2006. Dia juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada 2008. Serta wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia pada Oktober 2007.
Tak hanya itu saja, Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk 2006 oleh majalah Euromoney. Diketahui orang Indonesia pertama yang jadi Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 2008. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang dimana Sri Mulyani menggantikan Budiono yang saat itu dilantik menjadi Gubernur BI. Namun sejumlah jabatan di Kabinet Indonesia Bersatu ditinggalkan saat Sri Mulyani menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Bahkan diketahui ia adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang mengemban jabatan tersebut. Nah, di balik kesuksesan dan berbagai prestasi yang ditorehkan, coba kita lihat seberapa kaya Sri Mulyani. Sebagai seorang pejabat publik, tentu sudah menjadi kewajiban Sri Mulyani melaporkan harta kekayaannya secara rutin. Harta kekayaan tersebut bisa diakses secara luas oleh publik melalui website ELHKPN KPK. Berdasarkan dokumen laporan yang dirilis oleh KPK di ELHKPN di tahun yang sama, Sri Mulyani ternyata memiliki harta kekayaan sebesar 58 miliar rupiah, tepatnya 58.779.283 rupiah. Berdasarkan dokumen di ELHKPN per Desember 2021, aset terbesar Sri Mulyani memang berasal dari tanah dan bangunan. Setidaknya ada 11 aset tanah dan bangunan senilai 45,8 miliar rupiah yang dimiliki oleh Sri Mulyani, dan berikut daftarnya. Tanah dan bangunan seluas 922 meter persegi per 400 meter persegi di Tangerang Selatan. Hasil sendiri 9.220 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 136 meter persegi per 89 meter persegi merupakan hasil sendiri 1.496 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 250 meter persegi per 200 meter persegi di Kabupaten Tangerang, hasil sendiri 2 miliar rupiah. Kemudian bangunan seluas 91 meter persegi di Jakarta Pusat, hasil sendiri 1.500 juta rupiah. Bangunan seluas 27 meter persegi di Jakarta Pusat, hasil sendiri 550 juta rupiah. Bangunan seluas 27 meter persegi di Jakarta Pusat, yang juga merupakan hasil sendiri 550 juta rupiah. Selanjutnya bangunan seluas 142,4 meter persegi di Jakarta Selatan, hasil sendiri 4.463 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 414,16 meter persegi per 414 meter persegi, hasil sendiri 18.648.090.623 rupiah. Tanah dan bangunan seluas 257 meter persegi per 170 meter persegi di Kota Tangerang, yang merupakan warisan senilai 680 juta rupiah. Masih di Kota Tangerang, tanah dan bangunan seluas 301 meter persegi per 210 meter persegi, yang juga merupakan warisan senilai 804 juta rupiah. Dan yang terakhir, tanah dan bangunan seluas 201 meter persegi per 295 meter persegi di Jakarta Selatan, hasil sendiri 5.900 juta rupiah. Sementara itu, aset lainnya yang dimiliki Menkeu adalah kendaraan motor Honda Rebel CMX 500 tahun 2019, senilai 145 juta rupiah, yang juga merupakan hasil sendiri. Kemudian, Sri Mulyani juga diketahui menyimpan surat berharga senilai lebih dari 12.721.023.556 rupiah dan uang kas 8.140.815.666 rupiah. Jadi subtotal harta milik Menteri Keuangan adalah 67.264.449.845 rupiah. Dikurangi jumlah utang sebesar 9.215.670.562 rupiah. Sehingga harta kekayaan bersihnya adalah 58.048.779.283 rupiah. Kayak juga ya Menteri Keuangan kita guys, semoga halal ya uangnya. Hehe, trauma soalnya. Gimana menurut kalian Teknolovers? Coba tulis pendapat kalian. Oke, seperti biasa sebelum meninggalkan halaman, jangan lupa klik tombol like, share, dan tentu saja subscribe dong. See you!